ketika saya berseberangan dan ada konflik dengan ibu. Di situ saya merasa sangat bersalah sekali, saya menyesal. Itu momen yang paling membuat saya menyesal sampai sekarang ini. Halo, nama saya Elsa Alfiana Dewi, umur saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai staf kantor di bidang Research and Development. Nama saya Hartika Ningsih, umur 29 tahun. Profesi saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Karangano. Namaku Eni, umurku 43. Nama saya Sarlistiani, umur saya 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi. Nama saya Ika Wulansari, umur saya 36 tahun. Sekarang saya seorang dokter estetik di Tanisa Beauty Care. Perkenalkan, nama saya Elis Permatasari, saya bisa dipanggil Elis. Pekerjaan saya saat ini adalah staf HRD di salah satu perusahaan swasta. Halo, nama saya Pertiwi Dwi Hastuti, umur saya 35 tahun, profesi saya sebagai owner di Putra Widi. Nama saya Roni Iswati, saya umur 44 tahun. Saya bekerja di CV Amigo Mangesti Utomo. Apa yang kamu syukuri sebagai perempuan? Yang saya syukuri sebagai perempuan itu Saya spesial, saya bisa menjadi ibu, kemudian saya juga bisa membantu suami untuk mencari nafkah juga. Kita bisa melakukan sesuatu hal apapun yang mungkin sebenarnya itu sebenarnya itu tugas dari laki-laki, tapi kita sebagai perempuan juga bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi menurut saya itu adalah satu kebanggaan sebagai perempuan. Jadi apapun yang menjadi tantangan sampai saat sekarang, alhamdulillah saya sebagai wanita cukup mampu untuk melampauinya. Bangga nggak sih kamu jadi wanita Indonesia? Jika iya, seberapa bangganya kamu? Bangga dong. bangga, sangat bangga sekali gitu ya, karena Wanita Indonesia itu kental dengan budayanya, etika dan sopan santunnya. Perempuan, wanita itu dijadikan topangan yang luar biasa untuk generasi penerusnya, tentunya generasi Indonesia. Sebagai wanita, apa momen membanggakan dalam hidupmu? Ya, kondisi saya sekarang, saya sebagai wanita, saya sudah berkeluarga, tapi saya masih bisa bekerja. Dan momen itu paling membanggakan ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kebanggaan saya ya ketika apa yang saya harapkan itu benar-benar bisa terlampaui ataupun terrealisasi. Ketika saya bisa membawa energi positif di lingkungan saya. Kedua itu saya bisa membeli sesuatu yang saya inginkan tanpa saya harus meminta uang kepada orang tua. Sebagai wanita, kamu baru sadar kalau kamu... Saya baru sadar kalau saya itu spesial. Bisa melakukan banyak sesuatu. Aku apa ya? Aku sadar kalau aku kuat. Saya merasakan bahwa setiap proses yang saya lewati membuat saya ini menjadi wanita yang kuat, seperti itu. Saya baru sadar kalau saya itu sangat berharga dan sangat patut diperjuangkan. Pertanyaan ke-6, kamu pernah nyesel karena pernah? Nggak ada. Hidupku nggak pernah nyesal. Saya merasa terlambat ketika saya datang ke rumah Tuhan. Membuang-buang waktu saya. Saya pernah nyesel karena tidak jadi polisi ya. Aku pernah nyesel karena pernah mencintai orang yang mencintai orang lain. Tetapi di balik itu semua ada hikmah gitu ya, sehingga sampai saat sekarang pun tanpa harus menjadi seorang polwan pun saya mampu meraih kesuksesan, itu aja. Hari ini kamu merasa bersyukur karena Masih diberikan kesempatan untuk bernafas tentunya. Setelah tes dinyatakan negatif, itu bentuk syukur saya yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya selalu merasa beruntung, saya selalu merasa bersyukur karena Allah selalu baik sama saya.
karena saya dilahirkan sebagai seorang wanita gitu ya. Sampai detik ini saya masih juga bisa berguna untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, dan untuk anak-anak saya. Bisa bermanfaat buat orang. Saya selalu bersyukur karena saya masih selalu dikelilingi dengan orang-orang tersayang dan melihat orang tua saya tersenyum. Jika diberi kesempatan untuk ngomong di depan wanita di seluruh dunia, apa pesan atau unek-unek yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Yang ingin saya sampaikan untuk wanita-wanita semuanya yang melihat channel YouTube ini, yang melihat konten ini, bahwa jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa terpuruk, jangan pernah merasa putus asa dengan segala masalah yang kalian hadapi. Berjuanglah terus sebagai perempuan. Pesan saya, jadilah wanita yang hebat. Membagikan kebahagiaan terhadap orang-orang sekitar. Karena apa? Allah itu punya rencana di balik semua ini. Mungkin dengan tempaan-tempaan rasa sakit yang kita alami hari demi hari, tapi kalian harus yakin bahwa Allah itu punya sesuatu yang luar biasa kalau kita mau menggali dan mempercayai serta mengimani itu semua. Ya, gitu. Jadi jangan merasa tidak mampu, jangan merasa tidak berdaya, karena kita adalah wanita-wanita yang kuat, seperti itu. Menurutmu, bagaimana sih sosok Kartini itu? Hal apa yang ingin kamu implementasikan di dalam hidup? Sosok Kartini bagi saya itu luar biasa. Jadi dari beliau saya itu belajar mengenai emansipasi, bahwa wanita itu bisa menjadi apa saja. Karena mungkin tanpa perjuangan beliau, kita belum tentu sampai di fase sekarang ini, di mana sosok Raden Ayu Kartini itu sangat memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Beliau adalah sosok yang sangat pantang menyerah, sehingga saya ingin menerapkan itu di hidup saya. Jadi sebetulnya dia bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi karena Kartini memiliki jiwa yang sangat peka terhadap para kaumnya, yaitu wanita, maka dia memperjuangkan kesetaraan wanita itu. Jadi yang bisa saya implementasikan adalah, ya mungkin bisa saja keadaan bisa membuat kita sebagai seorang wanita itu merasa tidak mampu, tetapi apapun itu kita tetap harus berjuang, bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa menjadi seorang wanita yang menginspirasi bagi wanita-wanita yang lain, kayak gitu. Satu kata yang ingin kamu sampaikan pada dirimu sendiri. I love myself. Hidup harus penuh dengan semangat. Berjuanglah terus sebagai perempuan. Jadilah orang baik, jangan cuma cantik, karena kecantikan itu ada di dalam, bukan di luar. Harus semangat dan harus bermanfaat buat orang lain. Semakin menjadi lebih baik setiap hari, semakin bermanfaat untuk semua orang tanpa memilih. Selalu optimis di dalam apapun. Itu adalah satu prinsip yang selalu saya pegang. Terima kasih pada diriku sendiri sudah menemaniku sampai dengan 29 tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk semuanya.